Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di segmen Ngabuburit bareng Rizky di puasa kita hari keempat. Semoga masih diberi kelancaran dan tetap kuat menahan segala yang membatalkan puasa ya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang sahabat Nabi yang mana Nabi kita sangat sayang padanya. Ya, meski tingkah lakunya jenaka dan konyol, namun Nabi sangat menyayanginya. Nuaiman, begitu namanya. Selamat menunggu waktu buka puasa dan selamat menyaksikan Ngabuburit bareng Rizky. Ada beberapa kisah Nuaiman yang sangat jenaka dan konyol, namun sanggup membuat Rasulullah SAW tertawa terpingkal-pingkal. Nuaiman, sahabat paling usil, tapi selalu bikin Rasul kita tertawa. Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Adapun sahabat yang dikenal pemalu, yakni Utsman bin Affan. Namun, tahukah kalian, ada sahabat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi geramnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badr. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Kisah Nuaiman menjual temannya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, daerah maju pada masanya. Salah satunya adalah Suwaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang yang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan saja, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibid. Itu adalah orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi geramnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibid ini kepada para tamunya. Kisah yang lain tentang Nuaiman adalah kisah Nuaiman dan hadiah madu. Dikisahkan, sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya, tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi, penghuni rumah ini akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu."
Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah SAW dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya, Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah SAW yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu, ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah SAW seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya. Namun Rasulullah memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar." Rasulullah SAW yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap. Berdasarkan kisah tadi, dapat terlihat ya sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah SAW, sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Kisah yang lain tentang Nuaiman sebelum dia wafat. Dikejar Rasulullah sampai masuk sumur. Kisah sahabat Nabi yang bernama Nuaiman memang banyak lucunya karena tindakannya yang konyol. Pada suatu ketika, ia dikejar Rasulullah SAW dan bersembunyi ke dalam sumur. Alkisah, suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan ashraf, para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu rumah Rasulullah SAW dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah SAW sambil duduk-duduk dan mengobrol bersama. Tidak selang berapa lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah SAW karena dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan mengobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Unta itu gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembeli tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman terkekeh. "Emang kamu berani menyembelih?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. "Wahai Hamzah, ini unta sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong, jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah SAW. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang,
Maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah SAW. "Itu ulah Nuaiman ya Rasul," ucap mereka. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut berperang Badar. Kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun, begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau bersembunyi di dalam sumur ini," pintanya. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. "Silakan masuk," ujarnya. "Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan beritahu saya, siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun," pintanya. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir, mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang waktu lama, datanglah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sudah barang tentu, Al-Miqdad kebingungan. "Ya Rasulullah, ada apa ini?" tanyanya. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu?" jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun dia tidak bisa berbohong. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawab Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal kocak, jahil, konyol, tapi kreatif. Sahabat dari kalangan Ansor alias warga Madinah asli ini sering membuat Rasulullah tertawa terpingkal-pingkal. Kendati gemar usil dan melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati. Namanya tercatat sebagai Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman juga pernah menjadi pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasulullah SAW. Beliau telah ditangkap dan Nabi telah mengarahkannya dipukul. Beliau telah ditangkap 2 kali dan kemudian dipukul lagi. Karena tidak juga kapok, Nabi mengarahkan supaya dipukul dengan kasut. Apabila beliau masih saja tidak berhenti minum, Rasulullah akhirnya berkata, "Jika dia kembali meminum arak, maka bunuhlah dia." Walaupun sangat tegas, Rasulullah SAW masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki diri. Akhirnya Nuaiman bertobat juga mengakui kesalahannya. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai datanglah waktu Nuaiman wafat dan mendahului Rasulullah SAW. Proses pemakaman beliau berjalan seperti biasa hingga akhirnya tiba waktu Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan makam Nuaiman. Ketika Rasulullah SAW tertawa, hingga disebutkan dalam satu riwayat, bahkan jarang sekali Rasulullah tertawa hingga gigi geramnya terlihat. Para sahabat heran dan bertanya-tanya dalam hati, ada apa Rasulullah tertawa di atas makam Nuaiman? Di tengah perjalanan seorang sahabat memberanikan diri menanyakan perihal tersebut. Rasulullah menjelaskan, ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir melakukan tugasnya seperti biasa. Ketika Nuaiman ditanya, siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah Tuhanku. Dan ketika ditanya, apa kitabmu? Nuaiman menjawab, Al-Quran kitabku. Tapi ketika ditanya siapa nabimu, sambil menunjuk ke arah Nabi, Nuaiman berkata, tuh di atas lagi nganterin. Itulah yang membuatku tertawa singkat. Rasulullah bersabda, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Ya Allah,
Kisah Nuaiman ini benar-benar membuat bulu kuduku merinding guys. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Keren sekali ya, sampai membuat Nabi kita begitu bahagianya, begitu tertawa sampai gigi gedangnya terlihat. Ya Allah, subhanallah. Semoga kita menjadi orang-orang baik ya untuk orang-orang yang kita sayangi. Semoga kita menjadi orang-orang yang berguna, yang selalu berbuat baik untuk orang-orang yang membutuhkan, selalu menyenangkan untuk orang-orang yang kita sayangi. Semoga kita tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan ketemu di konten berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. من أجل آمالي إني أحبك تعظيما لما حملت أسماؤك القدس من حسن وإجلال.